Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar, Sobat ISPI? Ketemu lagi kita di podcast ISPI. Ingat obat, ingat ISPI. Oke. Rekan-rekan Sobat ISPI, Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan spesial tamu. Spesial guys kita adalah Prof. Yandi. Ya, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum, Prof. Yandi. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah ini Prof. Yandi telah berhadir bersama kita. Tentunya bagi teman-teman farmasi, apalagi teman-teman pimpinan perguruan tinggi farmasi, figur beliau pasti tidak asing lagi ya. Nah, hari ini beliau berada di Orange Campus, kampus kita, berhadir di sini. Tidak lengkap kiranya kalau kita tidak berkenalan lebih lanjut, lebih jauh dengan spesial tamu kita pada hari ini. Oke, Prof. Yandi, apa kabar Prof. Yandi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Saya sebenarnya agak minder kalau ketemu Prof. Yandi ini. Bukan apa-apa, kalau salah panggil nanti ya. Yang tampilannya profesor itu saya sebenarnya, tapi yang profesor benerannya di sana. Ya, ya, Sobat ISPI, ya begini. Prof. Yandi saat ini beliau adalah selaku eh, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi ya PTFI ya Prof. Yandi ya. Ya, insya Allah di awal Agustus nanti ini APTFI akan rakernas di Makassar ya. Mungkin tidak membahas rakernas kita pagi ini ya Prof. Kebetulan hadir di kampus ISPI, tentu pertama kita ingin kenalan jauh deh. Ya, karena ini Prof. Yandi ini punya segudang prestasi dan beliau adalah profesor pertama di kampus beliau. Ya, begitu. Jadi mari kita simak dulu. Gimana Prof sebenarnya? Dulu dari awal Prof ini dari mana sih ya? Kok ini di Jogja, tapi kayaknya bukan orang Jogja begitu ya. Kok bisanya sampai akhirnya menjadi guru besar di Jogja? Mungkin latar belakang pendidikannya dan besarnya di mana begitu. Monggo Prof ini cerita sedikit ya. Terima kasih Pak Yugo. Beliau Pak Yugo ini sahabat sewaktu mahasiswa, sewaktu kita menjadi aktivis mahasiswa. Tapi Pak Yugo waktu itu cuma seorang mahasiswa yang saya lihat dia begitu dari kampusnya dari Gajah Mada. Saya lahirnya di Payakumbuh ya di Sumatera Barat, yaitu suatu kota ya, kampung ya, di kampungnya lagi itu jauh lah dari sekitar 3 jam dari ibu kota provinsi Sumatera Barat. Jadi dulu satu dari Universitas Andalas di farmasi. Nah selesai saya kuliah di farmasi, sewaktu itu ada penawaran program beasiswa melanjutkan S2. Saya ikut dalam program itu dan alhamdulillah dan ditempatkan di farmasi UGM mengambil S2. Nah, itulah awalnya saya mengenal Yogyakarta. Oke. Jadi selama saya kecil waktu dulu, memang saya berharap menginspirasikan, mengimpikan saya harus meninggalkan kampung saya. Nah, sebagaimana mungkin tradisi yang ada di Sumatera Barat itu, ya. kalau sayang dengan kampung harus ditinggalkan. Nah itu saya pegang itu. Gitu Justru ya. karena saya sayang dengan kampung, saya tinggalkan. Jadi saya memimpikan dari kecil, saya harus pergi ke Pulau Jawa. Mengapa di Pulau Jawa? Bisa melihat kompetisi ya. Kita bisa melihat, menginspirasikan suatu kehebatan itu. Nah kita kan melihat memang faktanya memang di Jawa gitu kan. Salah satunya di Jogja. Dan di situ saya ingin bagaimana kalau saya hidup di Jogja dan kita melihatkan di situ banyak orang-orang pintar kan. Nah, tentunya kita ingin supaya kita ingin menjadi orang pintar juga. Betul. Di sana ada kampus Gajah Mada yang bagus. Nah, walaupun dulu sebetulnya saya juga mengimpikan untuk bisa kuliah di Gajah Mada itu, tapi kan nggak lulus kan. Nah, berbeda nasib dengan Pak Yugo kan, sampaian. Nah, tapi akhirnya saya berkesempatan juga untuk kuliah di sana. Nah, itulah sedikit pengalaman dan mengapa Yogyakarta.
Oke, jadi lanjut S2 di Jogja di kampus di UGM ya Prof UGM, ya. ya, Terus S3 di UGM UGM juga juga dan sekarang bertugas mengabdi di UII. Nah, ya. jadi Hmm, saya masuk di UII sewaktu pada saat itu sedang S2. hmm, Kalau kita lihat pada saat itu, kalau kita sedang S2 itu dilirik orang, kan gitu kan. Nah ini, iya, karena dosen waktu itu S2 kan masih jarang kan, sejarah. penerimanya S1 kan. Tuh, Nah saya sudah posisi sedang S2. studi Nah S ini lanjut. saya manfaatkan. Saya Hmm, cobalah ikut seleksi kan, di oke, di UII. oke, Nah sehingga saya lulus. Nah disitulah saya mengabdi di UII sebagai dosen waktu itu. oke. Jadi Nah Prof Yandi termasuk ikut memerintis ya sebenarnya di ya merintis. Farmasi UI ya itu Prof ya. Ya, saya ingin bercerita sedikit, Oke, Pak Yugo, dan ini bisa menjadi suatu inspirasi ya oke. bagi sobat semuanya yang saat ini mengembangkan pendidikan tinggi farmasi. Jadi pada saat saya masuk di UII itu nol, itu nggak ada apa-apanya. Walaupun Hmm, UI yang sudah kampus besar, besar ya. tapi kalau kita lihat farmasinya nggak punya apa-apa. Saat itu tahun berapa itu Prof? Tahun 2000-an awal itu. Awal. Nah, saya membayangkan waktu itu ini betul-betul kampus apa enggak? Kok kayak gini gitu kan? Padahal Oke, saya dulu berasal dari kampus yang akreditasinya sudah A kan. sudah tuh. Dan kita kan sudah enak, tapi di sana enggak ada. Hmm, Nah, tapi waktu itu saya diberikan motivasi oleh dosen-dosen senior saya sewaktu itu, kalau kamu ingin melihat UII ini maju, ya kamulah yang mencoba. Kamulah, hmm, berusahalah kan gitu kan. oke. Cobalah dibuatkan suatu visi yang bagus. Jadi waktu itu kita kan masih muda-muda itu, masih Ya, muda-muda dosennya. ya. Kita coba, kita buatlah suatu visi untuk masa depan. Oke, Seperti apa kita akan membangun si UII ini ke depan. Pada waktu itu, yang kepikiran bagi kita, oke, ada dua kata kunci visi yang harus kita kuatkan. oke. Yang pertama yaitu harus menjadi rujukan nasional. Itu kata kuncinya, Rujukan rujukan nasional. nasional. Oke, Yang kedua, mampu visi atau berdaya saing global. Ada dua kata kunci. oke. Pada saat itu, mungkin ya, banyak orang yang meremehkan mungkin ya, yang belum punya apa-apa, alatnya nggak ada, nah semuanya nggak ada, kok sudah mampu mimpi yang besar. Tapi kita nggak apa-apa. Nah, dengan demikian, kapan akan terwujudnya, kapan akan tercapainya, Oke. kita pun nggak tahu. Bisa jadi kita sudah tiada kan, Ya, tapi visi. Nah, tapi yang paling penting yang kita dudukkan, nah, dan berikutnya kita rancang suatu strategi. Pada waktu itu kita memiliki strateginya ada 3 yang kita buat grand design, yang kita sebut dengan RIP, rencana induk pengembangan. Kita bagi. Yang pertama yang disebut dengan tahapan Excellent Teaching University. Jadi Excellent Teaching University itu akan kita wujudkan pada tahun 2026. Itu akan terwujud. Apa cirinya Excellent Teaching University itu? Berarti di sana kita menjadi kampus yang rujukan nasional. Itu apa cirinya? Ya alhamdulillah sekarang ini hampir setiap minggu sudah banyak. Baik dari universitas swasta ya. ataupun kampus dari negeri, Hmm, itu sudah banyak yang berkunjung di UII. Nah, hmm, acuan hmm. sebagai rujukan nasional. Nah, yang kedua, daya saing global. Makanya itu kita wujudkan adalah setelah kita mendapatkan akreditasi unggul atau A, tentu kita akan ingin lebih lagi. Makanya dengan demikian, kita harus terakreditasi internasional. Nah, makanya kita maju, akreditasi internasional. Alhamdulillah kita dapat. Jadi kita kayaknya sebagai kampus farmasi swasta yang pertama Yang mendapatkan pertama. akreditasi internasional. Nah, Insya Allah. itu. Setelah kita mendapatkan akreditasi internasional, apalagi yang kita lakukan? Yang kedua, kita harus memiliki mahasiswa asing. Kan gitu ya? Kalau sudah akreditasi internasional, tapi kok tidak ada mahasiswa asing, nah kan nggak bagus juga sebetulnya kan? Walaupun sebetulnya sah-sah saja kan? Ya. Apa yang kita lakukan? Kita membuat kelas internasional itu. Kita buat.
Nah, bagaimana cara merancang mendesain kelas internasional itu? Yang pertama kali, nah, dosen itu harus confident kan, percaya diri untuk memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Nah, itu kita latih, kita tata dulu. Dan setelah itu, dosennya sudah kita tata dengan baik dan confident, baru kita membuka kelas internasional. Kita sudah memiliki mahasiswa asing 3 orang itu. Angkatan itu sudah ada mahasiswa asing. Nah, dan untuk tahun 2023 ini, nah, itu ada 7 mahasiswa asing yang akan bergabung Farmasi UII. Nah, inilah ciri-ciri yang yang akan kita tuntaskan sebetulnya tahun 2020 sudah muncul. Nah, Excellent Teaching University. Yang kedua, untuk riset. Bagaimana mendesain riset itu sebagai Excellent Teaching University. Jadi cirinya sudah dimulai adanya hilirisasi riset. Berarti kan hanya publikasi lagi. Publikasi bagus, betul. Tapi publikasi itu kan hanya untuk riset-riset dasar, untuk menghasilkan suatu konsep, suatu teori. Tapi apa harapan dari penelitian itu? Tentunya adalah bagaimana supaya hasil riset ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, artinya bagaimana hasil riset itu mulai dihilirisasi. Nah, dengan demikian kita mencoba sekarang mendesain yang disebut dengan teaching industry. Sekarang peralatannya sudah mulai kita beli dan sudah kita set up, dan beberapa hasil riset dosen sudah mulai dilirik oleh industri. Nah, inilah ciri-cirinya. Nah, jadi itu adalah tahapan Excellent Teaching University, itu akan berakhir setelah 2026, nanti kita masuk dalam tahapan Pre-Research University namanya. Dalam Pre-Research University ini, apa yang kita harapkan di sana? Nah, kalau dari pembelajaran sudah bagus, kita sudah memiliki mahasiswa asing, kelas internasional sudah ada. Nah, tentunya untuk riset ini, nah kita berharap nanti sudah banyak riset-riset dari dosen ini yang dimanfaatkan oleh dosen. Apa tujuannya nanti? Sehingga suatu saat kita akan masuk ke dalam riset university. Jadi riset university itu sebetulnya simple. Apa itu riset university? Bahwa kampus itu merupakan si ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, saat ini teori-teori yang kita gunakan kan berasal dari Barat, kan, berasal dari Amerika yang memproduksi pengetahuan, kan. Nah, itulah yang disebut dengan riset university. Bagaimana caranya kita ingin memimpikan? Berarti riset-riset dosen itu karena kita sudah menemukan hal-hal yang kita sudah mampu memproduksi pengetahuan. Jadi, nah, itulah nanti yang digunakan untuk pengembangan pengetahuan. Inilah visinya. Tahap berikutnya. Nah, tahap yang paling terakhir. Riset university itu kapan? Nah, bisa jadi kita sudah tiada, kan? Tapi pondasinya kita siapkan. Nah, itulah yang selalu saya katakan, kalau kita ingin membangun kampus yang baik, khususnya di farmasi itu, harus membangun visi yang kuat. Jangan tidak confident. Mohon maaf, banyak di beberapa kampus unggul di kawasan bagian timur, unggul di kawasan Sumatera, unggul di tingkat nasional. Kalau hanya itu, nah itu terlalu kecil menurut saya. Mimpikanlah bagaimana nanti kita diakui secara internasional. Nah, kami sudah melakukan hal itu. Kami melakukan. Dan dulu kita confident, walaupun nggak punya apa-apa. Nah, itulah saya gunakan yang sudah kita lakukan untuk membangun farmasi UII. Oke, Sobat ISPI, ini luar biasa. Karena Prof. Yandi adalah pelaku dan sekaligus juga pendesainer awal visi itu bersama ya Prof. Ya. Berarti ada satu benang merah yang perlu kita ambil di sini. Bahwa keistiqomahan pada sebuah visi yang dibangun sejak awal, konsisten terhadap dan confident untuk pasangan itu ya Prof. Ya. Sehingga kita bisa bayangkan, ini sudah kalau 2021, sekarang 2023. 22 tahun Prof. Yandi dengan kata kunci 2 hal itu masih begitu familiar dan sangat kuat. Ya, artinya memang
rujukan nasional dan kompetisi global itu dua kata kunci itu yang selalu menjadi arah perjuangan dan pengembangan kampus ya Prof Yandi ya. Kira-kira begitu teman-teman Sobat ISPI, luar biasa. Sehingga memang sekarang UII salah satu, mungkin satu-satunya yang pertama ya Prof ya, yang mendapatkan akreditasi internasional. Selain akreditasi unggul ya Prodi Farmasi dan Prodi Farmasinya, tetapi juga memiliki akreditasi yang sudah berstandar internasional sebagai perwujudan visi. Artinya 2026 ya 3 tahun lagi visi-visi itu sudah terlihat hasilnya ya Prof ya. Dan 25 tahun. Nah, kampus kita ini 2009, ini baru tahun ke-13 ke-14. Ini punya tantangan yang sama ya dengan visi yang kita bangun bersama. Oke. Luar biasa Prof Yandi. Dan begini, Prof Yandi ini juga salah satu inspirasi dari kita. Beliau di UII, di kampus UII merupakan profesor pertama ya Prof ya. Jadi gimana ceritanya, memang sudah punya target guru besar tahun sekian atau seperti apa? Sehingga nih Prof Yandi profesor pertama di Universitas Islam Indonesia di jurusan farmasinya. Seperti itu. Gimana Prof Yandi ceritanya dulu? Saya sewaktu pertama kali menjadi dosen, itu saya yakin semua orang yang ingin jadi dosen, saya yakin semuanya pasti menginspirasikan jadi profesor kan, jadi guru besar. Nah karena itulah tahapan terakhir kan, cita-cita mulia. Ya, betul. Saya dari awal jadi dosen itu, saya sudah mempelajari hal itu, sudah pelajari gitu. Bagaimana karir dosen kan. Ada asisten ahli, berikutnya menjadi lektor, lektor kepala, guru besar. Saya dulu sudah saya pelajari itu. Kalau ingin menjadi asisten ahli, apa yang kita lakukan? Mau jadi lektor, apa nanti? Sampai menjadi guru besar, apa yang kita lakukan? Sudah saya pelajari. Dan saya memang kalau urusan administrasi untuk kepangkatan, saya memang rapi itu. Saya rapi, punya folder yang baik itu. Punya folder yang baik. Sehingga kayaknya saya dulu untuk asisten ahli menjadi lektor itu nggak terlalu lama. Kayaknya cepat itu. Cepat ya. Cepat. Ya. Dan juga memang karya-karya saya punya. Jadi saya sewaktu selesai S2 itu, saya punya target kan. Saya punya buku itu. Jadi ada buku biofarmasetika itu saya terbitkan tahun 2002 itu. Tahun 2002. Itu baru saya tamat S2 buat buku satu. Sudah punya buku ya? Punya buku. Dan nah memang ya saya juga riset penelitian itu memang saya serius dari dulu. Dan riset-riset yang saya lakukan pun itu pun memang sehingga luarannya itu jelas. Nah, jadi kuncinya untuk kita bisa di sana, nah memang ada kewajiban-kewajiban yang kita dapatkan sebagai seorang dosen. Nah, itu memang harus betul-betul kita meyakini apa maksudnya. Karena kalau kita sebagai dosen itu ya serius lah kan gitu kan, harus kita istiqomah lah karena itu cita. Belajar betul dengan belajar. Nah, makanya aspek pendidikan, nah itu harus kita tekuni dengan baik, termasuk harus menghasilkan karya. Mengapa demikian? Karena orang kalau melihat itu, kalau dosen itu kan karya, kan apa karya yang ditinggalkan? Nah, jangan sampai kita nggak punya. Nah itu betul-betul dari dulu. Nah makanya untuk mendesain riset pun, itu memang saya fokus setelah S3, saya belajar ya teknologi nano, aplikasikan. Nah, terutama itu dalam pengembangan obat-obat bahan alam. Bahan alam kita ya. Mengapa demikian? Karena dari dulu itu sudah diajarkan sama dosen kita bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam. Nomor 2 setelah Brazil. Kaya kita kan sumber bahan baku obat. Tetapi setelah kita lihat dalam perjalanan itu kan hanya menjadi cerita. Kalau ditanya mana kan gitu kan? Mana? Nah, kita bingung kan? Tapi kalau saya ya nggak usah kita tangisi itu kan, nggak usah. Karena ini adalah pekerjaan kita, tanggung jawab dan apa kontribusi kita. Nah saya mulai menekuni bagaimana obat-obat dari ini kita invensi dengan teknologi. Mengapa demikian? Karena kan nggak mungkin orang itu memakan ekstra kan, yang dimakannya kan sediaan farmasi kan, to set form. Bagaimana harus diinvestasi dengan teknologi. Dan berikutnya juga berdiskusi dengan pelaku usaha, dengan pabrik.
Sehingga riset yang kita lakukan itu disebut dengan outcome based product ya. Luarannya harus produk. Tetapi untuk menghasilkan produk kan harus ada riset dasar dulu kan, yang menghasilkan suatu publikasi. Riset itu harus betul-betul kita tata, roadmap-nya harus jelas, Jangan hanya riset dasar selalu kan gitu kan. Dan kalau kita main dengan tanaman, ya itu harus tanaman yang familiar, yang ingin mengembangkan tanaman apa. Kadang-kadang tanamannya susah dikembangkan gitu kan. Nah sehingga kan nggak laku di pabrik. Nah saya pelajari kan. Makanya riset yang saya lakukan itu basicnya adalah bermuara dari keinginan pabrik. Sehingga sekarang saya punya produk yang sudah dipakai oleh pabrik kan, karena memang sudah didiskusikan dari awal riset-riset itu. Nah memang kalau peluang-peluang untuk mendapatkan hibah, nah itu memang harus kita yang proposal yang baik, menyusun suatu roadmap penelitian yang kita melakukan riset itu, kita harus punya teamwork ya, yang bagus. Nggak boleh kita hebat sendiri kan, kita harus punya. Kalau saya ya harus punya yang bahan alam, karena saya bukan orang bahan alam kan, timnya. Nantinya orang farmakologi, saya juga punya timnya. Nah saya kan teknologi kan, disebut dengan kolaborasi. Saya lakukan sehingga karya-karya yang saya hasilkan itu, nah itu bisa diakui. Nah sehingga kalau kita mau Oke, Sobat ISPI, luar biasa. Jadi tadi kupas tuntas ya, seperti apa pengalaman Prof. Yandi sejak dari Payakumbuh ya, 3 jam dari kota Padang itu, dan cinta daerah harus meninggalkan tempatnya, begitu semboyannya luar biasa, mengadu peruntungan dan mengejar mimpinya ke Jawa, itu di Jogja. Prof. Yandi ini kan juga sibuk ya, sangat super sibuk sekarang, apalagi sebagai ketua PTFI. Beliau juga sebagai peneliti, dari cerita beliau panjang lebar tadi, dan tentu dia ada seorang akademisi. Kita pengen dapat satu insight, wawasan, pencerahan, dan juga support nih Prof, terutama bagi kita teman-teman yang memang memilih jalan untuk menjadi seorang dosen gitu Prof. Apalagi kalau kita bicara dosen negeri ya wajar lah, sekarang seorang dosen yang juga hidup di perguruan tinggi swasta ya Prof ya. Nah, sekarang Prof Yandi sepertinya enjoy dan menikmati, dan beberapa saya juga punya teman-teman alumni yang dulu adalah mahasiswanya Prof Yandi, dan banyak mahasiswa yang sangat terkesan dengan cara Prof Yandi mengajar dan melakukan pendekatan kepada mahasiswa dan memberikan pengajaran seperti apa. Nah, mungkin Prof Yandi berbagi cerita sedikit juga bisa menginspirasi kita lah yang memilih jalan untuk menjadi pilihan hidupnya sebagai seorang pendidik atau dosen. Mungkin ada sesuatu yang bisa dibagikan, Prof. Pak Yugo, sewaktu saya kuliah dulu, sewaktu kita sekolah, pasti kita itu memiliki dosen panutan kita kan? Iya, betul. Itulah yang kita sebut dengan inspiring teacher kan? Inspiring teacher. Dosen yang menginspirasi. Dan itu bukan hanya satu, dua, atau tiga dosen. Itu kan selalu kita lihat kan, kita praktek. Nah, saya senang dulunya melihat siapa dosennya yang bagus, yang paling disiplin, yang paling hebat dalam pendekatan siswa. Itu saya punya referensi. Jadi saya pun pingin seperti itu. Jadi saya kombinasikan. Nah dengan demikian saat saya jadi dosen itu yang perlu dipikirkan, saya pingin bagaimana supaya saya sebagai dosen yang menginspirasi kan, inspiring teacher kan. Jadi inspiring teacher itu yang saya pahami bukan hanya sekedar mampu menjelaskan, memberikan perkuliahan dengan baik, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa menularkan, memberikan karakter yang baik bagi mahasiswa. Mengapa demikian? Karena karakter inilah yang akan membentuk orang yang hebat ke depan. Karena kalau saya menilai orang yang hebat itu bukan dari IPK-nya yang tinggi kan, bukan dari kampus yang hebat, enggak lah itu, bukan itu. Karena pertama kali itu harus karakter yang kuat, karakternya hebat, bagus. Nah, yang pertama itu adalah
kejujuran gitu ya, kita jujur kan, Oke. disiplin, dan itu banyak aspek-aspek yang harus kita terapkan. Tetapi siswa jangan sampai melihat kita mahasiswanya pergi, ya kan enggak juga kan. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa tertarik dengan kita kan? Ya Oke. udah, Joy, Oke. dengan mahasiswa, melakukan pendekatan dengan mahasiswa. Oke. Ya kalau mahasiswa itu SMS ya dijawab lah kan gitu kan, sok-sok sibuk gitu kan. Jadi harus dilayani mahasiswa. Oke. Nah ini ya. Nah sehingga kalau saya di kuliah ya disiplin suatu hal yang nggak pernah ditawar kan. Oh. Kalau kuliah itu nggak Mm-mm. ada satu detik pun nggak boleh terlambat. Tapi saya yang nggak datang terlambat kan gitu kan. Oke. Sehingga kalau saya kuliah sekarang saya Oke. datang Mm-mm. di kampus itu, Oke. saya melihat mahasiswa sudah menunggu saya, Pak. Sudah menunggu saya. Oh. Dan itu ada yang terlambat, biasanya dia malu masuknya kan, malu. Nah, Mm-mm. karena sistem itu sudah saya terapkan kan. Karena mahasiswa harus paham ya, disiplin itu adalah kunci kita ingin Ingin sukses ke sukses. depan. Kalau itu sudah kita langgar, berarti kita nggak punya komitmen lagi kan. Nah, nggak usahlah berpikir karakter menjadi orang yang hebat kan. Nah, jadi itu. Itu dulu ya. Nah, makanya saya kalau ngajar itu saya jelaskan ke mahasiswa, bukan IP loh yang cari, bukan orang yang hebat kan, tetapi orang yang Karakter. berkarakter kan. Nah, inilah yang ingin kita hasilkan. Nah, ditambah nanti ilmu pengetahuan kefarmasiannya, baru itu. Karakternya dulu yang Karakter diperbaiki, dulu. baru pengetahuannya, termasuk agamanya, nah itu yang harus kita perbaiki. Bisa mencetak orang-orang yang hebat. Itu yang dari dulu yang saya terapkan, Pak Oke, Yuglo. ini sudah kita punya banyak rahasianya ini. Rahasianya ternyata eh, penguatan atau mengasah karakter itu ya, Prof ya, yang Ya, lebih utama dulu ya, Prof ya. Baru kemudian keilmuan yang ngikuti ya, Prof ya. ya. Dan itu kunci suksesnya ternyata. Oke, gak terasa ini kita sudah 20 menit lewat ya, tidak terasa ini luar biasa. Panjang sekali sebenarnya, pengen banyak berbicara, tapi waktu kita memang sangat terbatas ketika ada kegiatan lain setelah ini. Kita lanjut ke tema berikutnya ini, Prof. Ya, kita sudah tahu banyak tadi itu cerita dari Prof Yandi. Ini lagi ramai, tentu kita juga pengen dengar karena Prof Yandi ya mendapat amanah juga menjadi top manajernya asosiasi yang membawahi berapa ini? 300 bukan tinggi ya, Prof ya, kita ini sekarang ya. 244 APTPI. 244 ya, perguruan tinggi farmasi S1 se-Indonesia dan apoteker itu totalnya sekitar 244, luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke nih ya, Prof ya. Nah, Prof Yandi sekarang jadi nakodanya ini. Dan ini satu satu surprise ya, terutama yang dulu ya biasa kan APTFI ya, teman-teman perguruan tinggi negeri yang pimpinannya. Sekarang ini luar biasa ini, ada arus bawah yang menghendaki perubahan besar dan relatif juga sangat mudah dan inspiratif banget ini. Terkait ini, Prof, baru disahkan nih Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ya. Dari sisi pendidikan, Prof, kira-kira Prof Yani memandang seperti apa sih Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan sekarang yang sudah ditandatangani dan tinggal menunggu diterbitkan dari Presiden? Ya, saya sudah mencermati Oke. undang-undang kesehatan yang sudah ditandatangani itu yang sudah disahkan. Kalau saya fokus melihat di bidang dan di situ dari undang-undang itu mensyaratkan peran perguruan tinggi itu ke depan akan semakin besar. Wih. Semakin besar perannya. Oke. Karena di situ salah satu yang kita lihat adalah ada kolegium kan gitu. Ada kolegium. Oke. Di kolegium itu kita melihat ahli di bidang kesehatan kan, pakar ahli di bidang kesehatan termasuk guru besar kan. Nah, itulah orang-orang yang akan mengisi konsil kolegium. Kalau kita bercerita guru besar, ahli itu di mana posisinya? Ya tentunya di kampus kan kita menemukan orang-orang itu. Ya. APTFI sekarang ini kita memiliki banyak guru besar kan, banyak para ahli kan. Oke. Nah, bagaimana bisa kita orkestrasi kan dengan baik? Makanya di APTFI kita membentuk yang namanya Dewan Pakar kan gitu kan. Jadi Dewan Pakar inilah yang kita harapkan sebagai ahli itu nantinya. Nah, sehingga nantinya kalau ada permintaan berkaitan dengan kolegium, nah kita sudah menyiapkan. Siap. Nah, jadi itulah peran yang besar nanti untuk pendidikan tinggi di kolegium itu.
termasuk akan menentukan arah kebijakan ke depan ya. Betul. Arah kebijakan memang Di di kolegium kolegium, ya. di kolegium saya melihatnya. Oke. Nah, makanya saya tidak memandang itu, kita enggak, Oke, karena oke. ini sudah jalan ya kan Oke. gitu kan. Kita Kita lihat. lakukan. Kalau ada yang sebagainya kan, nah Permenkes dan itulah yang PP-nya itu akan yang dikawal nanti ya. dikawal dengan baik gitu kan. Karena memang itu memang ada konsekuensi dari suatu perubahan kan, pasti ada pro dan kontra, plus minus pasti ada kan. Nah tapi adalah mana aspek yang positif. Nah itulah karena ini kan sudah jalan kan. Nah, makanya yang positif yang kita lihat itu perannya sangat tinggi nantinya, sangat tinggi. Juga nantinya standar kompetensi itu yang menyusun nantinya. Ya orang para guru besar tadi kan, itu yang akan menyusun nantinya. Termasuk nantinya pelenggaraan pendidikan profesional kan, profesi spesialis kan, berperan juga nanti kolegium berperan nantinya. Dan banyak hal nantinya peran dari kolegium itu ada itu. Nah inilah yang akan kita siapkan gitu sudah kan. ada regulasinya ya, payungnya sudah ada di undang-undang kesehatan ini, karena memang omnibus law ya, semua regulasi terkait kesehatan masuk situ ya. Dia akan beririsan dengan undang-undang pendidikan juga ini ya, sepertinya. Nah terkait tadi Prof, terkait kebijakan pendidikan ke depan, sebagai Ketua PTFI, bagaimana Prof Yandi memandang pendidikan diploma sendiri? Nah, karena begini, banyak beberapa tanda kutip orang menilai secara sinis ya, seolah-olah PDFI atau pendidikan diploma ini seperti apoteker mini katanya. Itu tidak bisa dipungkiri karena memang mungkin dosen pengajarnya juga teman-teman dari farmasis apoteker ya, yang kadang-kadang itu hanya menurunkan level sedikit saja pembelajarannya. Kemudian juga ada narasi-narasi yang menyatakan memang pekerjaan teknisi farmasi itu pengerjaan didelegasi oleh apoteker. Dia harus bisa mengerjakan pekerjaan apoteker untuk bisa didelegasikan, sehingga sering overlap kan begitu. Baik itu dari sisi pekerjaannya ataupun dari sisi standar kompetensinya, katakanlah saling tumpang tindih. Nah mungkin bagaimana Prof Yandi memandang dan sebaiknya seperti apa sih sebenarnya ke depan? Ya, pertama harus dipahami bahwa pendidikan vokasi ini mitral itu ya, karena merupakan suatu mitra, berarti kan harus sama-sama maju kan, harus sama-sama berkembang kan. Itu yang kita harapkan kan. Vokasi. Nah tentunya di sini kita harus yang pertama bisa melihat menempatkan dengan baik. Nah makanya kan ada area kan itu kan. Nah itu yang nah di dalam peraturan dalam Permendikbud kan itu kan ada KKNI kan, kualifikasi nasional itu kan. Itu yang dilihat di situ kan sudah jelas perannya sebagai seorang vokasi ya, D3 ya, di mana dia levelnya 5 kan. Nah nanti apoteker kan 7 kan. Nah itu harus berbeda. Jadi kata kunci itu harus dengan supervisi kan, dengan pengawasan dari apoteker. Nah berikutnya, bagaimana kita memandang pendidikan vokasi di Indonesia? Nah memang ini harus betul-betul saya berharap ke depan ya Pak Yugo, Bapak Ibu dari APDFI, kita cari titik temu yang baik nantinya gitu kan. Bagaimana kita saling memperkuat nantinya satu sama lain. Nah mana nantinya yang belum dijamah, mana yang belum ditata dengan baik, ayo sama-sama kita tata kan gitu kan. Nah terutama tadi membicarakan mana sih perbedaannya, apakah pendidikan diploma ini merupakan yang apa namanya, nah itulah yang harus kita tuntaskan. Jadi harus jelas. Makanya dalam desain kurikulum terutama CPL ya, capaian pembelajaran lulusan itu harus ditata dengan baik. Ditata, implementasikan kurikulumnya itu harus, sehingga harapan kita vokasi atau pendidikan diploma itu, nah betul-betul areanya itu sesuai dengan yang kita harap. Kalau bisa kan spesifik nantinya, spesifik. Karena pendidikan vokasi itu kan adalah hal yang spesifik mestinya kan, nggak boleh hanya umum kan, bisa ditata. Misalnya ada nanti dia khusus di bidang pelayanan, kan gitu kan, mestinya harus berbeda dengan
industri nantinya. Nah, tapi faktanya sekarang kan melihat adalah supply and demand, kan gitu aja. Permintaan kita di mana, ya itu yang kita siapkan, kan gitu kan. Nah, makanya saya yakin sekarang bahwa yang disiapkan sama pendidikan vokasi itu ya kebutuhan apa yang ada di lapangan. Komunitas ya disiapkan kan, di pelayanan itu disiapkan, karena itulah. Nah, tetapi kalau bisa ke depan itu harus betul-betul spesifik mestinya pendidikan vokasi ini. Nah, sehingga nantinya marilah kan, saya kira bersama-sama kita tata untuk kebaikan kita bersama. Saya kira itu bagus untuk ke depan. Ya, memang ada PR besar di kurikulum vokasi kayaknya ya, Prof ya. Betul, betul. Saya sudah melihat, mencermati betul kurikulumnya di. Saya tidak berani menyalahkan ya, nggak ada yang salah di sini kan. Iya, memang ini warisan, pokoknya warisan masa lalu ini. Kita tata saja dengan baik bagaimana penyusunan kurikulum itu, kita ikuti peraturan KPT ya, kurikulum pendidikan tinggi itu seperti apa dalam merancang kurikulum itu kan. Nah, apakah masih ada kurikulum inti, kurikulum institusional? Nah, mari kita cermati nanti. Apakah masih ada di sana kan? Nah, kalau enggak ya geser nanti pengembang. Masuk dalam KPT kan, kurikulum pendidikan tinggi 2020 itu. Bagaimana merancang mendesain kurikulum itu lengkap di sana kan. Jadi kurikulum itu adalah milik dari program studi. Tidak boleh kurikulum itu ataupun asosiasi menetapkan. Tidak boleh. Asosiasi itu hanya tugasnya menetapkan CPL. Profil kan, profil dan CPL. Tetapi itu minimal ya. Oh, jadi boleh kita menambah dari itu. Boleh menambah. Jadi yang dimaksud dengan minimal itu adalah kemampuan minimal. Itulah yang ditetap secara nasional. Jadi minimal itulah yang jika gitu kan. Jangan uji kompetensi. Iya, itu yang diuji kompetensi itu adalah yang minimal tadi. Standar minimal. Nah, berikutnya ditambah dengan CPL yang harus institusi sesuai dengan scientific vision kan, visi keunggulan dari prodi itu. Nah, jadi tentunya pasti masing-masing program studi, misalnya dari Stikas ISP, saya yakin itu pasti ada loh beda dengan perguruan tinggi diploma yang lain kan, harus beda. Nah, bayangkan kalau kita tata semuanya di tingkat nasional, nanti di mana perbedaannya kan? Scientific vision-nya pasti tidak akan muncul nantinya. Jadi gitu. Oke, menarik ini, Sobat ISPI ya, dimanapun bisa menyimak YouTube ini ya, podcast ini. Yang jelas, insya Allah Prof Yandi siap ya, seandainya nanti teman-teman asosiasi perguruan tinggi diploma ya, untuk mengundang dan mungkin sharing ya, bersinergi untuk pengembenahan kurikulum kita ini. Ya, karena memang APTFI harus sudah satu meja ini, supaya tidak selalu. Sementara ini ya masih dalam wacana-wacana terus, belum terlaksana. Ya mudah-mudahan di era Prof Yandi ini kita bisa sinergikan bersama. Menarik, Sobat ISPI, waktu kita sangat terbatas. 5 menit terakhir, ada baiknya mungkin kita juga mohon pendapat, saran, dan pandangan deh. Prof Yandi, ini tadi kurikulum sudah. Tentang ISPI deh, Prof Yandi. Nah, ini sekarang kita ini kan pendidikan 65 itu SAA, kemudian jadi SMF, kemudian tahun SMK di tahun 2011, 2012, kemudian 2009 kita jadi Akademi Farmasi, kemudian 2019, 2020 jadi Stikes. Bagaimana Prof Yandi memandang, ya mendengar, melihat tentang farmasi ISPI khususnya Stikes ISPI saat ini dan ke depan seperti apa kira-kira tantangannya? Ya. Yang pertama saya melihat tentunya saya meyakini ya pasti ada visi mulia ya dari kampus ini, pasti ada visi mulia. Nah, makanya saya melihat visi itulah yang harus diwujudkan. Visi itu ya mimpi kan, mimpi yang harus kita wujudkan. Dan di sini saya melihat arah itu ada arah kemajuan itu. Saya melihat perkembangannya ada gitu kan. Mulai dulunya hanya SMK, membuka D3, itu kan satu hal yang bagus itu kan. Karena ada keinginan bagaimana membangun profesi kan. Nah, tapi karena ini dalam perjalanan ya, satunya pun juga baru. Nah, saya melihat dosen-dosennya energik. Nah, inilah saya melihat ada harapan yang bagus lah untuk berkembang. Asalkan kan. Nah, memang visi misi bagaimana mewujudkannya ke
Renstra nantinya, Oke. bagaimana nantinya harus betul-betul diwujudkan dengan baik, diimplementasikan, pengembangan dosennya baik, riset dosennya bagus gitu kan. Iya. Nah, saya yakin Stikes SP bisa menjadi rujukan nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih Prof. Yandi. Ini Oke, satu baik. pandangan yang gah dan menjadi cambuk bagi kita bersama untuk mewujudkan visi yang tadi yang harus kita selalu pegang dan menjadi arah dalam pengembangan kampus kita. Ya, begitu ya Prof. Yandi ya. Oke, waktu kita sudah habis Sobat ISFI, jangan lupa ingat obat, ingat ISFI. Oke, demikian dari kami, saya Yugo Susanto selaku pengatur acara, selaku moderator dalam diskusi kita bersama Profesor Yandi Sukri ya dari Universitas Islam Indonesia selaku Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia. Demikian dari kami bersama Prof. Yandi. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yandi.